Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Said Arkan Rehan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang REST API, database header, documentation, dan security. Yang pertama adalah database header. Fungsi dari database header sendiri adalah untuk membuat data dummy dalam sebuah tabel, sehingga kita dapat menguji apakah API yang dibuat dapat berjalan dengan baik atau tidak. Untuk membuat data-data ini, kita memerlukan fitur yang dinamakan factory, sehingga data dapat dibuat secara otomatis. Langkah pertama yaitu membuat factory untuk berita, yaitu dengan kode PHP Artisan Make Factory, berita factory, strip model berita perintah. Dengan kode ini, maka jika kita menjalankannya, akan membuat sebuah file yang bernama berita factory. Berikut adalah foldernya. Nah, dalam berita factory ini ada dua hal yang kita akan definisikan. Yang pertama yaitu model yang akan digunakan, yaitu nama tabelnya, tabel berita. Lalu juga mendefinisikan kolom-kolom di dalamnya seperti judul, isi berita, dan gambar. Judul, isi berita, dan gambar ini bersifat random, sehingga isinya yaitu merupakan acakan-acakan dari kalimat yang akan membentuk sebuah kata, paragraf, ataupun gambar. Lalu selanjutnya yaitu adalah kita dapat menggunakan factory dalam seeder. Itu kita akan membuka berita seeder dan mengetikkan kode yang ada di dalam sini. Kita buka saja langsung di berita seeder. Nah, berikut adalah tampilan dari seeder, berita seeder. Kita dapat menjalankan perintah factory di dalam metode run, yaitu berita .2.2 factory count ini. Nah, di sini merupakan judul dari merupakan banyak data yang akan kita masukkan. Misalnya 50, 100 ataupun berapapun. Contohnya saya ingin menambahkan pertama kita cek dulu database kita ada berapa dalam berita. Kita memiliki 184 rows. Nah, kita akan coba menambahkan sebanyak 10 dummy. Jadi, langsung kita jalankan. Kita aktifkan dengan kode yang ini, PHP Artisan DB-Sheet strip class berita seeder. Dengan kita menjalankan ini, maka seharusnya data yang kita buat akan masuk ke dalam database. Coba kita lakukan, jalankan perintahnya. Ini PHP Artisan Factory berita factory. Ini untuk membuat kita tulis yang seeder. Ini kita jalankan saja. Nah, jika sudah ada tulisan seeding database, berarti seharusnya data kita berhasil masuk. Coba refresh. Nah, data kita bertambah sebanyak 10, menjadi 194 data. Selanjutnya, penjelasan tentang documentation. Selanjutnya adalah cara untuk membuat documentation. Langkah pertama yaitu kita dapat mengakses folder ini, berita controller.php yang di API. Kita cek di app, di http controller API. Nah, di sini ada berita controller. Dalam sini kita akan menambahkan beberapa kode yang namanya OA. Tujuannya apa? Nah, inilah yang akan ditampilkan nanti di dalam dokumentasi kita. Yaitu ada beberapa. Yang pertama, kita akan menambahkan informasi OA aplikasi pada file controller. Di sini kita akan membuat pada controller.php yang ini. Di sini kita akan menambahkan OA info, title-nya, lalu ini berkaitan tentang name dan juga email, dan juga servernya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan informasi skema pada API berita controller. Itu di sini. Nah, pada OA yang ini kita akan menjelaskan, akan mengisi skemanya, yaitu berita,
dengan beberapa properti, ada ID, judul, isi berita, dan gambar, sesuai dengan isi dari tabel berita kita. Lalu selanjutnya, kita punya dokumentasi untuk menampilkan data. Nah, dokumentasi ini yang akan ditampilkan nantinya. Kita dapat cek di ini merupakan kode yang digunakan untuk menampilkan daftar berita, yaitu dengan memanggil API slice beritas. Jika kita masuk ke sini, maka kita dapat melihat seluruh berita yang telah kita isi di dalam database kita. Dengan respons 200, yang berarti daftar beritanya ada atau berhasil. Lalu selanjutnya ada juga kode dokumentasi untuk menambahkan berita baru, yaitu mempunyai kode API underscore beritas dengan metode post, sedangkan yang tadi post metodenya get untuk mendapatkan data, dan ini untuk mengirimkan data. Jika kita mengakses ini, maka akan membuat berita baru, dan ini berikut ada isi-isinya, yaitu seperti ada request body, require true, lalu ini isinya, ada judul, isi berita, gambar, dan jika berhasil maka responsnya adalah 201. Berita berhasil dibuat. Lalu selanjutnya ada juga untuk menampilkan satu berita saja berdasarkan ID-nya. Dengan cara apa? Kita akan mengakses pad API slice beritas slice ID yang akan dicari dengan metode get. Sehingga kita akan menampilkan berita berdasarkan ID. Di sini yang akan tampil seperti berita dengan parameter name, require true, dan akan memberikan respons 200 dan berita ditemukan. Jika responsnya 404, berarti berita tidak ditemukan atau ID-nya tersebut tidak ada di dalam database. Lalu kita juga dapat melakukan update terhadap berita yang ada dengan mengakses API slice berita slice ID, namun dengan metode put. Dengan put maka kita akan mengupdate berita berdasarkan ID. Berikut adalah strukturnya. Di sini juga kita akan mengupdate judul, isi berita, dan juga gambarnya akan diupdate. Dan akan memberikan respons 200 jika berita berhasil diperbarui, dan respons 404 jika beritanya tidak ada. Jadi ID-nya kalau tidak ada ya maka akan muncul respons 404. Lalu yang terakhir merupakan dokumentasi untuk menghapus berita berdasarkan ID. Di sini kita menggunakan pad API slice beritas dan slice ID lagi, namun dengan metode delete, sehingga kita dapat menghapus berita berdasarkan ID. Jika berhasil maka akan memberikan respons 200, berita berhasil dihapus, dan jika tidak berhasil maka responsnya 404 atau berita tidak ditemukan karena ID yang ini tidak ada di dalam database. Bagaimana sih cara kita melihat dokumentasi yang telah kita buat tadi? Untuk melihat dokumentasinya, kita memerlukan yang namanya Swagger Documentation. Nah, Swagger ini untuk mendapatkan dokumen API, pastikan kita telah menambahkan komentar OA di controller untuk menghasilkan dokumentasi API. Sebelum menjalankan perintah ini, kita akan melakukan instalasi dulu terhadap Swagger-nya, yaitu dengan kode seperti ini, composer require .online slice L5 Swagger. Lalu kita akan tunggu hingga Swagger berhasil diinstal. Baiklah, berikut adalah tampilan yang dihasilkan setelah kita berhasil menginstal Swagger. Seperti ini. Langkah selanjutnya kita dapat mengakses kode ini, PHP Artisan L5 Swagger Generate. Ini untuk menggenerate Swagger yang telah kita install. Kita paste saja ke sini dan kita akan jalankan. Maka kita berhasil meregenerasi. Selanjutnya kita dapat mengakses web dokumentasinya di sini. Kita copy, lalu kita akses, dan berita sudah dapat dilihat di sini dokumentasinya, seperti metode get, post, get berdasarkan ID, put, dan juga delete. Skema juga sudah ada di sini, seperti ada ID, judul, isi berita, dan juga gambar.
Jadi mungkin itu saja materi tentang dokumentasi. Selanjutnya kita akan masuk ke security, yaitu dengan menggunakan middleware Laravel Sanctum. Nah, jadi Laravel Sanctum ini merupakan salah satu security yang mana kita memerlukan token untuk mengakses web dari yang kita buat. Di mana di sini kita mendapatkan token melalui proses login. Jika login berhasil, maka kita akan mendapatkan token yang dibutuhkan. Ini merupakan cara untuk menginstal Sanctum Page pada VS Code kita. Kita coba install dulu dengan copy ini, bash. Kita gunakan bash dulu ya, bash. Setelah itu kita akan install nih Composer require Laravel Sanctum. Coba install saja. Dan kita akan tunggu hingga prosesnya selesai. Baiklah, ini adalah tampilan setelah Sanctum berhasil diinstal. Langkah selanjutnya kita dapat gunakan kode yang di bawah ini. Ini agar Sanctum kita dapat publish. Kita jalankan saja. Enter. Nah, setelah kita menjalankan ini, seharusnya kita akan mendapatkan ini, sebuah folder baru, file baru di sanctum.php. Kita dapat cek itu di config ya. Itu dulu deh, di config. Lalu ada yang namanya sanctum.php. Ini dia filenya. Disinilah kita nanti akan membuat tokennya. Lalu selanjutnya kita dapat mengetikkan kode yang ada di dalam sini. Ini kita buat lagi folder baru yang bernama out controller di dalam controller. Di sini kita akan membuat yang namanya out controller, di mana kita akan memvalidasi email dan password. Lalu setelah kita merequest email, jika user dan passwordnya benar, maka token akan dibuat, akan create token, dan akan memberikan token serta message bahwa login berhasil. Lalu kita juga setelah itu akan diarahkan. Ini jika else-nya. Jika loginnya tidak betul atau ada kesalahan, maka akan ada message invalid credential dan statusnya yaitu 401. Setelah kita berhasil membuat ini di out controller, lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan protect API routes di dalam router kita. Kita akan buka di router di sini, di api.php, di mana kita akan menambahkan middleware ketika mengakses berita ID, lalu juga post berita, put berita ID, dan juga delete berita ID. Jadi untuk melakukan 5 hal ini kita memerlukan middleware dulu, yaitu token yang kita dapatkan tadi. Setelah kita mengetik kode-kode yang ada di sini, langkah selanjutnya kita dapat mencobanya dengan Postman. Itu caranya dengan mengetik linknya di sini, link localhost dengan /api/login. Lalu metodenya post, kita ke body, form data, lalu isi dengan akun kita, yaitu email, dan juga password. Setelah itu, kita tekan langsung send untuk mendapatkan token. Ini merupakan token yang kita dapatkan, kita copy, dan ada message login successful. Selanjutnya yang akan kita akses yaitu /berita dengan metode get. Seharusnya jika saya tidak membuat mirror tokennya, maka tidak akan menampilkan isi berita. Seperti ini, tidak ada isinya. Caranya adalah dengan merubah auto precision-nya dengan mirror token dan merubah tokennya dengan token yang baru saja kita dapatkan. Setelah itu kita send
dan berita yang berada dalam database kita dapat ditampilkan. Mungkin sekian saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.